Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel online tutor. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mengeklik video ini. Di kesempatan kali ini saya akan membahas masalah monetisasi teman-teman ya. Jadi semua orang yang berkarya di YouTube itu tujuannya kan biar channel kita bisa dimonetisasi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita udah lama berbulan-bulan kita berkarya di YouTube, membuat video udah banyak banget, kemudian mengajukan monetisasi itu ditolak teman-teman ya. Jadi rasanya tuh gimana gitu ya kalau udah capek-capek bikin konten, kontennya udah banyak, udah ratusan, giliran mengajukan monetisasi itu ditolak. Rasanya tuh bener kadang pusing ya teman ya, bener ngenes. Saya sendiri merasakan ya teman-teman ya. Jadi saya selama ini udah mengelola 5 channel YouTube saya ya teman-teman yang udah dimonetisasi ya. Sama ini yang ini sebenarnya channel online tutor itu channel buat buat pembelajaran sama buat sharing-sharing. Jadi kalau sesuatu yang saya lakukan di channel saya yang satunya terus saya sharing di sini ya teman-teman ya. Ini buat studi kasus juga ya, buat misalkan saya mempunyai pengalaman kejar jam tayang, mempunyai pengalaman gagal monetisasi lah, saya akan disaring di channel ini ya teman-teman ya, buat pengetahuan teman-teman semuanya ya. Semoga video-video yang telah saya upload yang kemarin-kemarin bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman pemula semuanya ya. Jadi begini ya teman-teman ya. Jadi di dunia YouTube tuh ada yang namanya peraturan YouTube ya teman-teman ya. Jadi ada peraturan YouTube, ada peraturan kebijakan YouTube. Jadi kita harus tahu masalah itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di di YouTube supportnya di situ ya. Jadi teman-teman bisa baca apa yang diperbolehkan, apa yang nggak diperbolehkan ya teman-teman ya. Kayak ibaratnya konten-konten yang kekerasan, konten-konten yang berbau masalah kejahatan itu yang jelas dilarang ya teman-teman ya. Jadi kebanyakan itu dalam dunia YouTube hampir semua yang saya alamin itu ya teman-teman ya, kalau channel ditolak itu semua alasan YouTube itu konten yang digunakan ulang, konten yang digunakan ulang, konten yang berulang ya teman-teman ya. Cuma ada dua hal, jadi teman-teman harus tahu ya teman-teman ya. Jadi antara konten yang digunakan ulang sama konten berulang itu beda ya teman-teman ya. Ini rata-rata yang orang-orang yang channelnya ditolak cuma ada dua ini ya teman-teman ya. Ada dua jawaban dari YouTube itu teman ya. Jadi kalau channel kita ditolak, kalau enggak konten yang digunakan ulang ya konten berulang. Jadi antara dua ini ya. Jadi yang dimaksud konten yang digunakan ulang itu kayak reupload. Jadi reupload masuknya ke konten yang digunakan ulang ya teman-teman. Jadi kita bikin video comot di sana, comot di sini, itu namanya konten yang digunakan ulang ya. Tapi kalau konten berulang itu identik dengan namanya aja berulang ya teman-teman. Jadi berulang identiknya dengan yang diulang-ulang kayak gitu ya, yang mirip gitu, yang serupa sama channel lainnya, channel kita sendiri ya. Bisa juga disebabkan karena kayak yang kemarin yang di video saya yang kemarin itu ya teman ya, itu karena saya upload di HP yang sama itu teman-teman ya, itu juga bisa berakibat ditolak monetisasinya ya teman ya. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula jadi harus memperhatikan ini ya teman-teman ya, biar channelnya itu bisa dimonetisasi ya. Jadi usahakan bikin video yang original ya teman-teman ya. Jadi original itu bukan
kita comot di sini, comot di sana, terus diedit. Jadi original hasil editan bukan begitu ya teman-teman. Jadi videonya video kita sendiri, kayak saya ini ya, video saya ini kan video saya sendiri. Jadi itu namanya video original. Kalau saya nyomot di sana, nyomot di sini, terus diedit, itu kan original, memang bikinan teman-teman sendiri original, tapi kan original dari hasil editan. Itu ya apa namanya, tidak diperbolehkan ya sama YouTube ya teman-teman ya. Jadi saran saya kalau bikin video ya sebisa mungkin seoriginal ya teman-teman, seoriginal mungkin. Jadi biar kedepannya tuh seandainya saat pengajuan monetisasi tuh diterima sama pihak YouTube ya teman-teman ya. Jangan sampai kejadian udah 1 tahun kita bikin video, otomatis kalau 1 tahun bikin video kan videonya tuh udah ratusan ya teman-teman ya. Jadi kalau video udah ratusan, giliran kita mengajukan monetisasinya itu ditolak teman-teman. Soalnya YouTube tuh tidak memberitahu ya, kalau kita ditolak cuman diberitahunya cuman alasan ini karena konten berulang, ini karena konten yang digunakan ulang. Jadi video mana yang mengandung konten tidak berulang, apa konten tidak digunakan ulang, itu YouTube tidak mengasih tahu sama kita teman-teman ya. Jadi kita harus nyari-nyari sendiri itu ya teman-teman ya. Jadi makanya dari itu usahakan teman-teman semua tuh bikin video yang original biar lancar proses monetisasinya teman-teman ya. Jadi misalkan saya bikin video kayak gini ya, ini kan video original ya teman-teman, itu saya edit, saya upload, itu kan namanya video original. Terus saya kalau teman-teman bikin misalkan video apa namanya ngambil di media sosial terus diedit, nanti diedit editnya yang bagus-bagus, dipasangin intro, pasangin apa, itu namanya kan video hasil comot sana comot sini, itu namanya kan re-upload teman-teman ya. Jadi ya kadang ada yang begitu, ada yang lolos. Kalau yang lagi bagus ya lolos, kalau itu nggak lolos ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak lolos kayak gitu kan disayangkan ya teman-teman. Sekarang videonya udah banyak, udah ratusan, bahkan ada yang sampai 200. Jadi mengejar 4.000 jam tayang tuh lama ya teman-teman ya. Yang saya pernah rasakan tuh, saya punya channel satunya itu bisa mau 2 tahun ngejar jam tayang ya teman-teman ya. Karena ya satu, saya nggak pernah uploadnya tuh nggak konsisten ya, jarang-jarang upload karena kan kerja juga ya. Itu mau 2 tahun giliran ditolak monetisasinya, ibaratnya harus mencari sendiri ya teman-teman ya. Karena kan notifikasinya cuma begitu. Jadi video mana yang digunakan ulang, apa yang re-upload apa kan saya nggak tahu. Jadi saya harus nyari sendiri, di situ nyesek teman-teman ya. Jadi makanya buat teman-teman pemula, jadi bikin video seoriginal mungkin teman-teman ya. Kalau teman-teman malu di depan bicara di depan kamera, ya di belakang kamera nggak apa-apa, yang penting videonya original teman-teman ya. Jadi semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Selamat berkaya, semoga sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.